Nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama berharap semua pasangan calon mengedepankan kampanye damai agar tidak menimbulkan gesekan. Sementara wakilnya Jarod menginginkan agar para pendukung pasangan calon juga dihimbau agar ikut tertib dan tidak merusak lingkungan, terutama taman-taman kota. Usai mengikuti deklarasi kampanye damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pasangan calon nomor urut 2 Basuki Jarod langsung menyempatkan diri menyapa para pendukungnya. Ahok dan Jarod yang kembali mempopulerkan kemeja kotak-kotak disambut antusias oleh para pendukungnya dengan iringan lagu Salam Dua Jari. Pesan-pesannya, Pak. Ya, kita tidak ingin hanya gara-gara jadi rusak. Jadi kita harap yang benar bersih, aman, nyaman, ya jangan terganggu. Mungkin ada pesan-pesan buat pendukung supaya damai. Ya tidak merusak, mengotori Jakarta. Iya. Termasuk jangan suasana tidak damai. Oke, terima kasih, Pak. Apa kira yang ingin disampaikan? Kita selamat bersama Jakarta. Tubi Indonesia. Mari kita menjadi orang Indonesia. Apa? Jangan rusak taman. Ribuan pendukung 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Sabtu siang menggelar konvoi mengawal jagoan mereka di sepanjang Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pasangan nomor urut 1 Agus Silvi menggunakan mobil jeep terbuka, pasangan nomor urut 2 Ahok Jarod menumpangi truk berhias, sedangkan nomor 3 Anies Sandiaga menggunakan mobil klasik terbuka. Iring-iringan ribuan orang yang merupakan pendukung ketiga pasangan calon memadati ruas Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4, para pendukung 3 pasangan calon ini mengawali cawagup mereka dari Monas usai menggelar deklarasi kampanye damai. Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini membacakan deklarasi kampanye damai dan berintegritas secara bersama-sama dan menandatangani berkas deklarasi. Sepanjang konvoi berlangsung, Jalan MH Tamrin yang mengarah dari Monas menuju Bundaran HI tidak bisa dilewati kendaraan lain. Brimob sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak-bapak dari Brimob. Deklarasi kampanye damai untuk mengawali masa kampanye. Ratusan pendukung mengiringi setiap pasangan calon di sepanjang Jalan Tamrin. Mila Amalia memantau langsung dari Bundaran HI Jakarta. Mila, apa yang menarik dari pawai kampanye damai yang diikuti oleh 3 pasangan calon ini? Ya, Jelvia, pawai kampanye damai tadi berlangsung di Silang Monas hingga menuju ke Bundaran HI dan sekarang kondisinya lalu lintasnya sudah berjalan normal karena memang tadi terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan di kawasan ini mengingat pawai yang diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu nomor urut pertama Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni, dan nomor urut 2 ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat, dan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengikuti rangkaian proses pawai untuk menandakan bahwa ketiganya ini akan sepakat menjalani masa kampanye untuk berjalan secara damai dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Yang menarik dari proses berjalannya pawai tadi ini adalah setiap pasangan calon membawa serta relawan dan juga simpatisan mereka mulai dari Silang Monas hingga menuju ke kawasan Bundaran HI, dan di Bundaran HI sendiri tadi sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sudah diramaikan oleh para relawan dan juga simpatisan yang akan mengikuti rombongan pawai saat tiba di kawasan Bundaran HI. Selain itu juga tadi pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni juga menyampaikan bahwa setiap masyarakat DKI Jakarta ini memiliki hak suara dan dimohon bisa digunakan di tanggal 15 Februari 2017 mendatang untuk bisa memilih langsung kepala daerah mereka atau gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sedangkan setelah pawai yang diikuti atau dilalui oleh
Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni dilanjuti oleh pawai yang kendaraannya ditumpangi oleh pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor urut 3 yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang juga diiringi oleh para simpatisan mereka sambil meneriakan yel-yel mereka. Dan yang terakhir yang paling meriah ialah pasangan calon nomor urut 2 yaitu Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat yang juga hadir melewati silang Monas menuju ke Bundaran HI ini dengan dikawal oleh ratusan dari simpatisan dan juga pendukung mereka. Dan bahkan yang menarik ialah adanya politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang menjadi salah satu tim sukses pemenangan Ahok yang tadi langsung menyuarakan agar nantinya masyarakat bisa menggunakan hak suaranya pada pilkada serentak di bulan Februari 2017 mendatang. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda. Mila Amalia melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta. Pemirsa, demikian headline news dari DKI Jakarta dihadiri oleh ribuan pendukung ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya, untuk menarik perhatian publik, masing-masing tim sukses dan pendukung menyiapkan berbagai atribut yang dihiasi oleh ornamen menarik hasil kreativitas mereka. Sejumlah cara dilakukan para pendukung ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menarik perhatian warga ibu kota dalam pawai kampanye damai Pilkada DKI hari ini. Seperti kendaraan hias yang dibuat tim sukses pasangan calon nomor urut 1 Agus Yudhoyono dan Silviana Murni. Dengan menonjolkan sisi budaya Jakarta, nampaknya para pendukung Agus dan Silvi ini ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap budaya Betawi. Sementara para pendukung petahana Ahok Jarot menampilkan mobil hias bermotif kotak-kotak yang menjadi ciri khas pasangan nomor urut 2 ini. Tim ses Ahok Jarot juga menghias mobil bernuansa taman hijau yang dianggap sebagai keberhasilan mereka dalam menciptakan ruang publik terbuka ramah anak atau RPTRA. Pemandangan berbeda terlihat dari pendukung Anies Sandi yang mengusung tema anak muda dengan menampilkan hiasan balon dan pita merah putih pada mobil dan Vespa. Kalangan muda memang menjadi salah satu target suara terbanyak yang ingin digalang oleh pasangan nomor urut 3 ini. Nampaknya adu kreativitas dan gagasan benar-benar akan menjadi perhatian para kontestan Pilkada DKI Jakarta. Untuk itu, KPU mengajak para kontestan Pilkada DKI untuk mengusung kebersamaan dan perdamaian selama masa kampanye 3 bulan mendatang. Kampanye itu adalah melakukan aktivitas pendidikan politik. Kampanye harus jujur, terbuka, dan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan tetap menjaga kedamaian dan integritas. Tetap kita ada komitmen untuk kemajuan daerah. Dan tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga yang terpenting adalah yang memang menjadi hal penting buat semua pasangan calon dan juga tim kampanye dan juga para pendukung yang terkait dengan mematuhi peraturan perundangan dan peraturan KPU yang ada. Itu yang Warga ibu kota berharap dengan deklarasi kampanye damai ini, tahapan Pilkada DKI hingga hari pemungutan suara 15 Februari 2017 mendatang bisa berjalan dengan lancar dan aman dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tim Liputan, Metro TV. Kampanye pilkada ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta berpawai dengan menggunakan mobil hias. Clara Alverina memantau langsung dari Monas, Jakarta. Clara, bagaimana pantauan terkini pawai ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI? Silvia, tadi ketiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur sudah menekan sirine. Ini menjadi tanda untuk melepas kendaraan hias mereka. Dan tadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, mereka semua sudah berkumpul di Silang Monas untuk melakukan pawai dengan kendaraan hias mereka. Dan tadi sudah dimulai dari titik Monas dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Bundaran HI. Dan nanti akan dilanjutkan ke Harmoni dan akan kembali lagi ke Monas. Dan ini juga sebagai salah satu bentuk untuk pesta demokrasi menjelang Pilkada DKI 2017. Yang menjadi puncak dari acara ini, Zilvia, ialah pembacaan deklarasi damai. Kemudian tadi tiga pasang calon sudah menandatangani deklarasi Pilkada damai yang menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk siap bertarung, siap kalah, siap menang, dan juga siap mewujudkan Pilkada Jakarta yang damai. Dan selain itu juga deklarasi damai ini tadi dihadiri oleh sejumlah pihak dan juga ada beberapa sambutan diantaranya dari KPU DKI dan juga dari
KPU Republik Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia, DKPP RI, PLT Gubernur DKI Jakarta, dan juga Kapolda Metro Jaya. Dalam sambutannya, Komisioner Bawaslu Nasrullah menegaskan agar Pilkada DKI Jakarta ini bisa berlangsung dengan bersih dan juga menekankan agar pasangan calon bisa tetap menjaga bersih agar bersih dari politik uang. Dan juga sementara tadi PLT Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono juga mengajak para pendukung untuk tetap damai selama Pilkada Jakarta berlangsung. Tentunya deklarasi Pilkada damai ini kurang tanpa semangat dari para pendukung, namun hari ini Monas juga diselimuti oleh banyak sekali para pendukung dari para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Ini ditunjukkan melalui atribut-atribut yang mereka gunakan, mulai dari baju yang kompak, baliho, dan juga bendera, dan segala atribut yang mereka bawa. Kemudian juga mereka sudah meneriakan yel-yel untuk mendukung ketiga pasangan calon yang mereka dukung. Deklarasi Pilkada Damai di Monas ini mungkin sudah selesai, tapi kita juga tetap terus menantikan bagaimana realisasinya dalam Pilkada Damai ini. Bukan hanya Pilkada Damai ini bukan hanya ditujukan bagi ketiga pasangan calon, namun juga seluruh rakyat, seluruh warga DKI Jakarta agar tetap mengutamakan Pilkada DKI Jakarta ini bisa berlangsung damai, bersih, dan juga demokratis. Zilvia, kembali ke Anda. Baik, Clara Alverina melaporkan langsung dari Monas, Jakarta. Jakarta meminta tim pemenangan dari ketiga pasangan cagup DKI untuk tidak memobilisasi massa secara besar-besaran selama 3 bulan masa kampanye. KPU mengimbau para kandidat bisa mengutamakan kampanye dialogis untuk menghindari potensi konflik di antara massa pendukung. Memasuki masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, KPU DKI menggelar deklarasi kampanye damai yang disertai dengan pawai bersama di lapangan Monas dan dilanjutkan pawai ke Bundaran HI Jakarta. Setelah deklarasi kampanye damai ini, KPU DKI meminta ke depannya masing-masing pasangan calon untuk tidak mengumpulkan massa secara besar-besaran untuk menghindari terjadinya konflik atau kericuhan. Terkait rencana aksi besar pada tanggal 4 November mendatang, KPU menegaskan telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi kericuhan. KPU juga mengimbau agar masyarakat mewaspadai ulah provokator yang ingin mengacaukan Pilkada DKI Jakarta. Melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat sehingga terbangun sebuah komunitas pemilih cerdas, daripada kemudian memobilisasi massa yang berpotensi ada kisikan-kisikan di antara para kandidat itu. Meskipun memang tidak dilarang, karena memang di rapat umum kan dimungkinkan ada mobilisasi massa semacam itu, tetapi lebih menekankan model kampanye yang bersifat dialogis. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Karena para calon yang ada di DKI Jakarta, kita akan melihat bagaimana kegiatan dari calon wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, dan kemudian juga kita akan melihat bagaimana kampanye hari pertama yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Kita akan pertama lihat terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh calon wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Sudah ada Clara Alverina di sana. Clara, apa yang dilakukan di hari pertama ini? Siapa yang didekati? Prita, hari pertama kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat biasa saja, tidak ada yang terlalu meriah ataupun istimewa. Agenda pertama hari ini Jarod ialah melakukan belusukan ke Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kegiatannya yang pertama ialah melakukan sholat Jumat. Kegiatan sholat Jumat ini juga sudah biasa dilakukan oleh Jarod setiap Jumat. Biasanya Jarod memilih lokasi masjid yang berbeda-beda setiap minggunya. Lokasi masjid yang dipilih ini biasanya masjid yang terpencil dan juga dekat dengan rumah warga. Alasannya ialah agar Jarod bisa lebih banyak berinteraksi dengan warga, Jarod bisa banyak mendengarkan aspirasi warga, dan ini juga menjadi salah satu solusi yang efektif bagi Jarod untuk langsung memantau kondisi di lapangan. Dan setelah setelah tadi melakukan sholat Jumat, Jarod tadi juga sempat bertemu atau berinteraksi dengan warga, dan tadi mereka semua berkumpul di rumah Pak RW. Dalam kesempatan tersebut tadi Jarod sempat mendengarkan keluhan warga. Mereka mengeluh bahwa perumahan mereka di kawasan Kelurahan Gedong ini kerap mengalami banjir. Meski demikian, memang banjir di kawasan ini cepat surut karena pompanya sudah berjalan dengan baik. Namun Jarod tadi menjanjikan
untuk memberikan solusi untuk jangka panjang, yakni dengan membuat sodetan Kali Ciliwung. Nah, sodetan Kali Ciliwung ini dijanjikan oleh Jarot untuk dibuat bukan ketika nanti ia terpilih lagi menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, namun ketika ia sudah selesai menjalani masa cuti pada 11 Februari 2017. Berikut pernyataan dari Jarot. Kalau tidak kita basmi seperti ini kan belum pernah ini, ya. Kalau kita basmi seperti ini bisa-bisa, ya, jumlah tikus di Jakarta itu lebih banyak daripada jumlah orang di Jakarta. Ya dong, karena dia nggak ada kabin. Ya dong, nggak ada kabin. 1 tahun dia bisa 5 kali melahirkan. 1 kali melahirkan dia bisa punya 10 sampai 12 anak. Kalau nggak dikendalikan kayak begini, maka ini sumber. Nah, yang membuat berbeda ialah jika biasanya Jarot ketika belusukan ataupun melakukan sholat Jumat, biasanya Jarot ditemani oleh wali kota ataupun perwakilan dari suku dinas. Namun hari ini tidak, dan yang berbeda juga ialah kendaraan Jarot biasanya dikawal oleh dari dinas perhubungan, namun hari ini tidak. Inilah yang membedakan belusukan yang dilakukan oleh Jarot sebelum dan juga setelah cuti. Itu saja agenda yang dilakukan oleh calon wakil gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat. Sementara kembali ke Anda di studio, Prita. Baik, terima kasih Clara Alverina. Jika tadi kita melihat strategi di hari pertama kampanye dari calon gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat adalah pergi ke masjid-masjid kecil, dibelusukan di pelosok-pelosok Jakarta dan kemudian melihat daerah-daerah rawan banjir. Bagaimana strategi calon gubernur Agus Harimurti Yudhoyono? Kita akan langsung menyapa Ferry Prihadi yang saat ini sudah bersama di Sunda Kelapa. Apa nih strategi pertama dari Mas Agus kali ini? Ya Prita, di hari pertama penyelenggaraan kampanye, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni belum melakukan kampanye secara terbuka dalam artian penyampaian visi, misi dan juga ajakan untuk memilih pasangan dengan nomor urut 1 ini. Keduanya lebih berfokus untuk lebih mematangkan terlebih dahulu strategi kampanye sebelum pada akhirnya nanti akan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Saat ini Agus Harimurti Yudhoyono tengah berada di salah satu rumah makan ataupun restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan saat ini tengah berdiskusi ataupun berdialog antara Agus Harimurti Yudhoyono dengan beberapa teman-teman media ataupun wartawan, terutama mengenai topik yang saat ini juga tengah diperingati, yaitu tentang Hari Sumpah Pemuda. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh AHY yang disampaikan secara langsung oleh dirinya mengenai pemuda dan juga kepemudaan, seperti misalnya beberapa nilai-nilai yang penting untuk diamini oleh pemuda saat ini agar tidak ada kesenjangan ataupun gap dalam pengisi kemerdekaan dan juga pengisian pembangunan yang nantinya akan diemban oleh masing-masing pemuda. Agus juga tadi menginginkan bahwa pada 100 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia nanti yang akan diisi adalah saat ini yang menjadi mahasiswa ataupun kaum muda yang nanti akan mengisi berbagai profesi di tanah air ini dan menginginkan agar semuanya dapat mengisi pembangunan tersebut dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Sementara itu, adapun alasan mengapa Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni belum memutuskan untuk berkampanye secara terbuka pada hari ini adalah karena selain masih dimatangkan konsep kampanye, lalu juga hari ini lebih kepada pendekatan ataupun minta doa restu terlebih dahulu. Tadi setelah pelaksanaan sholat Jumat, Agus Harimurti Yudhoyono langsung bertemu dengan sejumlah pengurus dan juga imam besar dari Masjid Sunda Kelapa di Menteng, Jakarta Pusat. Menurut dia, tidak ada yang salah dalam hal meminta doa restu karena kekuatan doa adalah kekuatan yang utama. Tadi setelah Agus Harimurti Yudhoyono melakukan sholat Jumat dan juga melayani permintaan foto selfie dengan jamaah sesudah sholat Jumat, lalu juga Agus bertemu dengan Silviana Murni sebelum makan siang untuk selanjutnya berjamu ataupun makan siang bersama dengan teman-teman wartawan. Dan berikut ada kutipan pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono usai sholat Jumat mengenai strateginya yang belum akan melakukan kampanye terbuka dalam 1-2 hari ini. Konsolidasi, kemudian juga mempersiapkan kegiatan 1 minggu ke depan, dan hari ini saya mengadakan rapat internal dulu dengan tim dan juga sholat Jumat di sini.
Dalam diskusi ini hanya Agus Harimurti Yudhoyono saja yang hadir karena Ibu Silviana Murni masih memiliki agenda lain ataupun tadi keduanya sudah berpisah dengan agenda masing-masing. Untuk sementara kembali ke studio Prita. Baik, terima kasih Ferry Priyadi. Menarik, Agus Yudhoyono mencoba untuk meminta restu dari imam besar di Sunda Kelapa. Dan kemudian kita akan